Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Wigusti Eko, di playlistnya rupa-rupa. Di sini saya akan membahas tentang stilasi. Jika minggu kemarin kalian telah memahami tentang modifikasi objek baik distorsi dan stilasi. Oke, stilasi di sini yakni akan diaplikasikan pada sebuah atau membuat motif batik. Jadi secara sederhana batik stilasi seperti itu, menggunakan teknik atau mengubah bentuk asli menjadi bentuk yang baru. Bentuk asli tetap bisa ditemukan dari sumber tertentu atau bisa dipertahankan, atau bisa juga dengan cara melihat objek dari berbagai arah tertentu karena hasil dari pengayaan objek. Sedangkan bentuk baru pada batik bersifat dekoratif, tetapi tetap akan memperhatikan ciri khas dari bentuk aslinya. Sebuah fakta dibalik secara membuat batik stilasi yang demikian rupa adalah fungsinya yang ternyata dapat memudahkan seseorang pada menorehkan canting nantinya saat dililin. Jadi di sini kita akan membuat sebuah desain stilasi batik baik dari flora, tumbuhan ataupun fauna. Teknik ini berfokus pada gaya yang bersumber dari imajinasi seseorang berdasarkan pengamatannya terhadap suatu bentuk yang kemudian diaplikasikan dalam karya stilasi. Beragam motif hasil imajinasi tersebut seperti dedaunan, burung-burungan, atau motif binatang yang lainnya yang memberikan kesan keindahan. Teknik yang dipakai dalam membuat teknik stilasi telah banyak dijumpai pada berbagai karya batik untuk membuat bentuk objek terlihat lebih sederhana pada saat pengerjaan stilasi. Proses pembuatan akan menggunakan mold atau pattern nantinya. Jadi prinsip-prinsip dasar membuat motif stilasi, misalkan untuk desain batik itu ada beberapa prinsip kerja yang dapat diterapkan dalam proses pembuatan stilasi batik. Antara lain, yang pertama menggambar bentuk asli objek atau benda dari berbagai perspektif atau arah pandang yang berbeda, bisa dari arah tapak depan, samping, belakang, samping maupun bawah ya. Kemudian yang kedua, mencari inspirasi untuk bagian yang akan menjadi objek. Kemudian dituangkan dalam karya berdasarkan gaya atau selera mandiri. Yang ketiga, melengkapi gambar stilasi dengan isen-isen berupa variasi titik-titik, garis, blok, dan warna dengan memperhatikan ciri serta sifat khas sumbernya yang akan membuat karya lebih indah dan menarik. Kemudian Anda juga harus mempertimbangkan pula beberapa ketentuan dalam membuat gambar stilasi untuk batik. Meskipun dalam proses pembuatan motif batik dengan teknik stilasi ini terdapat suatu kebebasan. Ketentuan tersebut meliputi membuat gambar harus memberikan bentuk yang tegas, memberi kesan gambar yang datar, serta membuat bentuk ornamen yang estetik. Bentuk motif batik stilasi ada berbagai jenis ya. Teknik stilasi dapat menghasilkan berbagai jenis bentuk yang sangat beragam. Yang pertama, bentuk naturalis. Naturalis adalah benda yang ada di sekitar alam. Tumbuhan, hewan, pada motif tumbuhan stilasi dapat dibentuk menjadi berbagai bagian dari tumbuhan seperti buah-buahan, daun-daunan, batang, dan juga biji. Kalau dari hewan, kita dapat membuat motif stilasi seperti bentuk ikan, kura-kura banyak ditemukan pada batik. Kemudian ada motif geometris. Nah, motif geometris ini merupakan bentuk bangun datar seperti lingkaran, segi empat, bujur sangkar, segitiga, dan yang lainnya. Juga digunakan dalam teknik stilasi. Motif tersebut biasanya akan disusun secara berulang hingga akhirnya akan terbentuk suatu kesatuan motif hias yang harmonis. Itulah pembahasan lengkap mengenai apa yang dimaksud dengan stilasi, aspek yang perlu diperhatikan dari berbagai jenis motif batik yang hasil distilasi, dan juga prinsip kerja dalam metode stilasi yang bisa Anda praktikkan untuk membuat karya seni. Semoga pembahasan tersebut bisa bermanfaat dan baik untuk
Anda. Di sini saya akan mencoba. Nah, ini adalah contoh stilasi ya, sembari saya memberikan tutorialnya membuat stilasi motif batik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.